Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik, bertemu lagi ya dengan saya di kelas kalian ini, kelas 10 kuliner 3 ya. Jadi hari ini Ibu mengajar lagi di kelas kalian untuk mata pelajaran dasar-dasar kuliner. Gimana kabarnya hari ini? Baik. Sehat semuanya? Sehat. Untuk memulai pembelajaran kita hari ini, alangkah baiknya kita berdoa dulu agar pembelajaran kita itu bermanfaat, bernilai dan bisa berguna untuk masa depan. Baik, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa tidak dibatasi. Yang selanjutnya saya akan melakukan presensi terlebih dahulu ya. Silakan bagi yang hadir angkat tangan dan sampaikan ya. Yang pertama Ahmad Purkonjun. Sucian Uraya. Tania Baik, semuanya perhatikan. Untuk memulai pembelajaran hari ini, pastikan di kanan kiri bahwa kalian sudah bersih dari sampah atau belum? Siap. Sudah, coba ditengok dulu, ditengok-tengok bawahnya bersih ya? Bersih. Oke, baik. Untuk hari ini saya akan menyampaikan tujuan pembelajarannya. Ya. Jadi untuk tujuan pembelajaran kali ini yaitu diharapkan kalian bisa memahami materi tentang subpes atau quesus ya. Jadi sebelumnya kalian sudah mempelajari quesus dan ini adalah tingkat lanjut atau materi lanjutannya ya. Jadi di sini nanti kita akan mempelajari terkait dengan materi lanjutan dari subpes, yaitu apa yang harus dilakukan jika membuat subpes itu gagal, terus inovasi atau produk jenis-jenis subpes atau quesus itu apa saja. Nah, baik ya. Tadi kan kalian sudah pada pertemuan sebelumnya sudah mempelajari materi quesus. Nah, masih ingat tidak dengan karakteristik quesus atau subpes itu seperti apa? Masih seperti apa? Pertama, longgar, betul sekali. Terus yang selanjutnya lembut. Ya, rasanya itu gimana? Manis tidak? Yang manis ininya atau kuahnya? Oke, yang selanjutnya bagaimana hasil dari subpes yang kalian buat? Besar ya. Terus hasilnya apakah berhasil semuanya? Iya. Ada yang belum sempurna? Ya. Berarti ada yang belum berhasil gitu ya. Mungkin sudah bentuknya ada yang baik, ada yang belum, ada yang kita perlu perbaiki, itu adalah hal yang wajar dalam. Nah, di sini kita akan membahas tentang inovasi produk dan cara mengatasi kegagalan-kegagalan ketika kita membuat subpes. Nah, sebelumnya mari kita amati terlebih dahulu gambar yang ada di sini. Oke. Ya. Ini kira-kira subpes seperti apa? Gosong bagian ya. Terus yang selanjutnya, yang kedua, ini ada gambar lagi. Nah, itu kira-kira kenapa? Apa terlalu tinggi? Ya, jadi mengakibatkan quesusnya warnanya terlalu coklat atau gelap. Terus sedikit gosong di bagian. Terus yang bagian bawah nomor 3 ini kira-kira kenapa? Ini kenapa kira-kira? Betul. Apa tadi? Kempes atau tidak mengembang. Ya. Nah, dari ketiga ini kira-kira untuk kegagalan kemarin itu apakah masing-masing ada yang mengalami semuanya atau yang mana? Beberapa. Kemarin apa? Kempes. Terus ada yang overcook atau terlalu gosong? Oke, baik. Nah, ini untuk permasalahan. Nah, untuk yang selanjutnya, gambar selanjutnya coba diamati. Gambar selanjutnya. Nah, ini ada nomor 1.
Kemarin membuat surprise-nya bentuknya seperti apa? Eclair sama suspa. Kemarin membuat eclair dan suspa ya. Nah, ini di sini adalah gambar Eclair. betul. Terus yang selanjutnya Surprise. surprise. Kira-kira ada nggak perbedaan bentuknya? Ada. Kalau ini bentuknya seperti apa? Bulat. Ya, nanti kita mempelajari. Yang selanjutnya nomor 3. Apa sih Crackling. Maka kita akan mempelajari lebih lanjut terkait dengan bagaimana cara mengatasi surprise dan bagaimana atau apa saja inovasi produk dari Quaestus. Jadi di sini ada gambar surprise yang sudah sangat bervariasi dan diinovasikan seperti itu. Ya. Nah ini jadi surprise itu bisa berwarna-warni karena menggunakan crackling ya di atasnya. Yang retak-retak ini juga merupakan lapisan yang diletakkan di dalam kue sus. Oke, lanjut. Nah, di sini ada surprise. Surprise atau surprise adalah hidangan klasik berasal dari Prancis. Makanan ini berasal dari kata pâtisserie yang artinya apa? Cookies. Nah, ini terbuat dari beberapa bahan seperti tepung, butter, telur, dan air. Karakteristik kue ini memiliki tekstur yang kering pada bagian luar dan lembut pada bagian dalam dengan berbagai macam filling seperti pla ataupun coklat. Nah, di sini coba apakah kue sus itu hanya bisa diisi pla atau coklat saja? Bisa diisi dengan ya pastry cream boleh, diplomat cream boleh. Terus apakah manis semua? Ya betul, bisa diisi dengan yang gurih ya atau lanjut. Nah, di sini kita akan mempelajari penyebab kegagalan dan inovasi dari produk surprise. Yang selanjutnya di sini yang pertama kegagalan yang mungkin adalah apa? Tekstur adonan sus tidak halus atau bergerigi ya, karena tidak menemui kue atau kue sus yang dalamnya itu masih ada butiran-butiran terigu yang masih putih ya kan, kadang berasanya jadi berasa apa? Tepung ya, dari berasa tepung gitu ya, kadang ada yang rasanya seperti apok gitu ya. Nah, di sini penyebabnya itu yang pertama. Nah, untuk kegagalan yang kedua yaitu kue sus ini bisa kempes dan tidak mengembang. Nah, ya. Kira-kira penyebabnya apa? Nah, kemarin step yang pertama ketika memasak atau membuat kue sus itu yang pertama dimasukkan apa? Air. Nah, ini tuh harus benar-benar mendidih terlebih dahulu cairan dari menteganya, baru kemudian tepung terigunya dimasukkan. Jangan sampai masih hangat-hangat utuh atau baru panas tapi belum quick bubbling atau belum mendidih gitu ya. Itu dimasukkan. Ini akan mengakibatkan apa? Kue susnya akan pada waktu masukkan tepung terigu itu tidak sekaligus. Maksudnya apa? Tidak langsung gitu semuanya. Memang harus perlahan, tapi sekaligus. Dan yang selanjutnya yaitu sesudah tepung terigu dimasukkan terlambat mengaduk. Jadi itu kan hangat ya, airnya kan hangat. Nah, kalau dimasukkan tidak langsung diaduk, dia akan menggumpal betul sekali. Nah, yang ketiga juga ada tips supaya halus dan tidak bergerinjil, maka tepung terigunya harus diayak betul menggunakan bahasa kerennya apa? Jadi ketika membuat kue sus yang terakhir dimasukkan itu adalah telur. Dimasukkan itu ketika adonannya sudah hangat-hangat utuh. Ya, kenapa? Gimana Mesya? Supaya tidak telurnya tidak matang. Ya betul ya. Supaya telurnya tidak matang dulu. Jadi ini makanan khas Prancis. Nanti ada gambarnya ya di itu bahan aja. Nah, ini disusun secara bertumpuk ya, ini seperti piramida, terus atasnya diberi karamel. Oke, lanjut.
Ya, cukup untuk inovasi dan tips and trick untuk menghadapi kegagalan atau mengantisipasi kegagalan dalam membuat kue sus ya. Sampai di jenis-jenis ini ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu, silakan. Sudah cukup jelas? Kalian kan tadi sudah melihat ya gambar-gambarnya seperti apa, seperti itu bagian yang kegagalan dan bagian inovasi. Nah sekarang tugasnya adalah silakan diskusikan permasalahan di atas dengan teman kelompok sesuai dengan gaya belajar ya. Kelompok kinestetik angkat tangan. Oke, kinestetik baik. Harus visual. Ya, baik, silakan nanti kalian amati yang tadi ya. Untuk LKPD-nya saya share di grup ya. Silakan dibuka handphonenya, boleh diamati kembali dan didiskusikan. Ya, pertama untuk kegagalan topes. Setelah diamati bagaimana solusi yang tepat ya dan apa saja jenis topes yang ada di dalam gambar, jelaskan perbedaan dari ketiga jenis topes tersebut. Nanti hasilnya bisa dipresentasikan ya, dipresentasikan menggunakan media apa saja yang kalian sukai ya. Misal perhatikan kinestetik ingin membuat poster atau visual ingin membuat gambar-gambar untuk presentasikan, silakan. Setelah itu nanti PPT boleh sekali, video juga boleh. Nah nanti setelah itu hasilnya dikirimkan di grup, nanti kita present. Baik, silakan waktu untuk berdiskusi saya beri waktu 30 menit ya. Ini seperti Gini aja. PowerPoint akan saya kirim ya. Yang coklat ada. Ini kami mau presentasi kok. Terima kasih. Emangnya apa ini? Iya, lo. Tanya siapa saja gitu ya? Ya. Nama panggilan aja nggak perlu. Panggilannya bingung kalau Kalau dari 7 dan 13 tahun ini Ya, untuk waktu diskusi sudah berakhir ya. Nah ini kita mulai untuk presentasinya. Jadi untuk kelompok presentasi yang pertama adalah visual 1, kemudian kinestetik 3, yang ketiga kinestetik 1, yang keempat visual 2, dan yang kelima kinestetik 2 ya. Untuk kelompok visual 1 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok visual 1 ingin mempresentasikan hasil jawaban kami. Sebelumnya perkenalkan, saya Suci Adi Sabina, angkatan 34. Saya Cita Jayani, persen 6.
Benar lagi. Benar kita persepsi 3. Saya dari mahasiswa prosedur 25. Penyebab kegagalan surprise. Satu, terlalu lama mengoven. 2, suhu terlalu tinggi dan waktu pemanggangan. Profiteroles adalah kue krim buatan sendiri yang telah dibelah, diisi dengan es krim, dan di atasnya diberi fudge panas atau sus coklat atau karamel. Eclair merupakan kue asal Prancis yang bentuknya panjang. Biasanya eclair terbuat dari sup pastry dan diisi dengan krim kue atau custard, lalu dicelup dalam fondant. Crackling merupakan krim puff yang bagian atas berbeda dengan kue sus pada umumnya. Crackling memiliki topping berbentuk rata dan kering yang terbuat dari campuran gula dan mentega. Yang presentasi dari kami, ada yang ingin menanggapi? Silakan teman-teman yang ingin menanyakan, memberi saran, memberi masukan atau bertanya. Bertanya saya Nabila, presensi 12, kriteria space yang benar yang baik. Pertama itu warnanya orange, rapi ya. Terus merekah atau lengkap dan kosong di bagian tengahnya, terus yang bawah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik ya. Tadi ada pertanyaannya bagus. Bagaimana kriteria sus yang baik? Perhatikan, tadi sudah dijawab kriteria sus yang baik apa saja? warnanya Kuning, hijau, terus bawahnya itu tidak gosong, tidak terlalu tipis ya. Dan paling apa penting adalah tengahnya itu potong. Ya, silakan. Selamat siang semuanya. Ya, kami dari kelompok kinestetik 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Sus kempes dan tidak mengembang, penyebabnya satu, cairan dan mentega belum mendidih ketika tepung terigu dimasukkan. Pengaduan tepung terigu tidak sampai kalis, adonan belum cukup dingin ketika telur dimasukkan. Lalu permukaan bawah sus atau bagian atas sus berwarna kecoklatan, penyebabnya suhu oven terlalu tinggi dan terlalu lama mengoven. Terima kasih. Saya ingin menanggapi. Silakan. Kelompok kinestetik 3 dulu ya. Berapa lama Ya, sambil ini menunggu ya. Silakan kelompok visual 1 pertanyaannya. dalam pembentukan suspes itu apakah membentuknya gini itu berpengaruh dalam pengembangannya, bentuknya itu pengaruh ya. Presentasi dari kelompok kami, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo yang lain perhatikan. Selamat pagi teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok kita akan mempresentasikan hasil diskusi kita tentang topik. Dan nomor 1, menampakkan gosong disebabkan oleh suhu bagian bawah yang terlalu panas. Lalu gambar 2, gosong di bagian atas disebabkan oleh suhu oven yang terlalu panas. Dan gambar yang ketiga, berlubang disebabkan terlalu tipis mengolesi benda di luar.
Dua, mengecek apakah suhu oven sudah sesuai dengan ketentuan dan jangan terlalu panas. Untuk gambar yang kedua, telur terlalu banyak dan adonan kurang panas. Yang terakhir dan yang ketiga adalah jangan membuka tutup oven selama adonan masih di oven. Sekian presentasi dari kami. Ada yang ingin menanggapi? Ada. Gila. Tanya ya. Perkenalkan, nama saya Akira Nurdani dan saya sesi 4 dari kelompok Kinestetik 2. Di sini saya mau bertanya, apa saja yang harus diperhatikan agar adonan paste, kalis, dan tidak bergelembung? Pertama saya ingin jawab ya. Jadi agar adonan sus itu halus dan kalis itu memasukkannya tepungnya yang sekaligus tapi gimana? Ya, tapi sekaligus itu terus habis itu jangan terlambat mengaduknya. Ini kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo yang selanjutnya. Silakan yang lain berhadiah ya. Selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ini dari kelompok tujuan 2. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Nadika Andalia, presentasi 26. Saya dari presentasi 12. Di sini izinkan kami untuk mempresentasikan diskusi kami. Tepuk tangan. Untuk kelompok yang terakhir yaitu kinestetik 2. Silakan. Ya, siap. Perkenalkan, kami dari kelompok Kinestetik 2. Sebelumnya nama saya Akila Nurdani, presentasi 4. Perbedaan dari ketiga jenis crop paste. Yang pertama, krim puff. Kue sus memiliki isian susu, krim kodok, custard, atau bahkan es krim. Eclair, bentuk ukuran memanjang yang mempunyai air, isi krim atau custard, serta diselimuti fondan yang beragam. Religius, jenis dough pastry yang seperti gaun biarawati. Pastry ini menumpuk dua bola dough pastry yang besar dan kecil. Kedua bola tersebut dapat diisi dengan krim yang sama atau berbeda tergantung pesanan, lalu dihias dengan coklat. Dari kelompok 2 Kinestetik 2, ada yang ingin menanggapi misalnya Saya Ahmad Nufan dari presentasi 1 dari Kinestetik 3. Izin bertanya, peralatan apa saja yang digunakan untuk membuat toothpaste? Sekian dari kelompok 2. Tangan semuanya. Ya, baik. Semuanya sudah presentasi ya? Sudah? Baik, ya kita tarik kesimpulan untuk presentasi kali ini ya. Tadi untuk permasalahan yang pertama, ya. Untuk gambar yang pertama itu karena api terlalu besar. Nah, untuk yang kedua, gambar yang kedua, ya, api atas juga mempunyai terlalu besar karena atasnya menjadi gosong. Dan yang ketiga adalah tidak mengembang karena mungkin telurnya yang kurang fresh dan ketika mencampurkan terigu itu tidak langsung seperti itu ya. Nah, perhatikan semuanya. Untuk pembelajaran kali ini
sudah selesai ya terkait dengan tadi apa saja? Kegagalan inovasi atau jenis-jenis produk surprise ya. Nah, yang selanjutnya terima kasih kalian sudah mengikuti pembelajaran ini dengan baik ya, bisa mempelajari dengan seksama, dengan penuh perhatian sehingga bisa memahami apa saja kegagalan dan bagaimana solusinya untuk mengatasi kegagalan dalam membuat surprise. Nah, untuk yang selanjutnya di sini nanti kalian akan mengisi post-test yang akan saya kirimkan linknya melalui grup atau nanti bisa juga menggunakan scan QR yang ada di layar. Silakan untuk yang bisa scan QR bisa scan QR. Kalau yang tidak nanti saya kirimkan di grup linknya. Silakan kalau yang ingin mengakses. Ya, nanti saya kirim ya di grup ini ya. Ya, silakan untuk soal apa namanya? Post-test ini terdiri dari 10 soal saja ya. Silakan dikerjakan. Nah, di sini Ibu juga akan menginformasikan terkait dengan pembelajaran selanjutnya. Setelah ini, nanti untuk pembelajaran materi surprise, kalian bisa membuat perencanaan dan kalian membuatnya. Dan mudah-mudahan untuk pembelajaran ke depan untuk materi surprise bisa mengantisipasi kegagalan dari kegagalan yang sebelumnya. Seperti itu. Baik, ya. Ini pembelajaran sudah selesai. Perhatikan. Bisa menghadap ke depan semuanya. Ya. Pembelajaran sudah selesai. Silakan mengecek kebersihan kembali. Barangkali tidak ada kertas-kertas yang jatuh. Tidak ada. Masih bersih ya? Ya. Terima kasih selalu menjaga kebersihan. Tetap semangat untuk mengikuti pembelajaran selanjutnya ya. Tetap semangat, tetap berkarya, dan jangan lupa untuk mempersiapkan pembelajaran untuk yang selanjutnya. Ada yang ditanyakan lagi untuk selanjutnya? Cukup ya? Cukup. Baik. Marilah kita akhiri pembelajaran hari ini dengan berdoa agar apa yang kita pelajari bisa bermanfaat. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing dimulai. Berdoa tidak dibatasi. Saya akhiri untuk pembelajaran hari ini di materi surprise ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.